Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bertemu dengan saya Bapak Ewin Rinaldi di program channel YouTube Pahlawanku. Merupakan program tentang edukasi pelajaran matematika dan ilmu kimia. Materi-materi yang telah saya berikan mudah-mudahan bermanfaat ya, khususnya untuk para siswa. Bisa saja siswa SD, SMP sederajat, SMA sederajat, juga mungkin mahasiswa dan para orang tuanya, khususnya bunda-bundanya, karena bunda-bundanya lah nanti yang banyak berada di rumah dan bisa nanti mengajar putra-putrinya apabila mengalami kendala untuk mengajari putra-putrinya matematika atau ilmu kimia setelah mendapat ilmu dari saya. Oleh karena itu, maka ikuti video saya sampai tuntas atau ditonton sampai tuntas. Mudah-mudahan bisa dimengerti dan diulang-ulang untuk supaya bisa dimengerti. Sebelum saya lanjutkan, nanti di subscribe ya, dan di share video ini biar berguna, bermanfaat untuk orang banyak. Baik para pemirsa sekalian, kali ini kita belajar matematika dengan judul sudut-sudut istimewa kuadran pertama, yakni sinus kosinus pasangannya, sekan tangan kotangan pasangannya, sekan kosekan. Jadi mereka ini berpasang-pasangan. Karena nanti nilai-nilai sudut istimewanya adalah kebalikan-kebalikannya, maka mereka berpasangan. Ibarat siang dan malam, jadi pasangannya seperti itu ya. Nah, kemudian sudut istimewa itu kan seperti kita ketahui di kuadran pertama, 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Materi ini sebagian pernah saya beri ya, tapi waktu ke materi itu belum lengkap ya, yakni tentang tangen, sekan, kosekan. Dan nanti akan kita kasih edukasinya tentang soal-soal sederhana dulu tentang seperti ini ya. Oke ya, kita mulai ya. Nah, kalau memang perlu dihafal, dia hafal saja ya. Karena nanti kuncinya di sini deh ya. Kuncinya di sinus ya. Jadi kalau mau dihafal, sinus saja dihafal. Ya, kalau mau dihafal, sinus ini dihafal. Sebenarnya nanti ada pembuktian. Nanti akan ada saya beri materinya khusus ya untuk pembuktian kenapa sin 0 ini 0 misalnya. Sin 30 ini kenapa setengah, sin 45 kenapa setengah akar 2, sin 60 kenapa setengah akar 3, dan sin 90 kenapa 1. Itu nanti ada pembuktiannya di segitiga siku-siku ya. Ya, dan segitiga sama sisi ya. Nanti bisa segitiga sama sisi, segitiga siku-siku, nanti ada situ pembuktiannya. Mudah-mudahan nanti kalau nanti ada waktu di lain video lain ya, nanti kita coba kita apakan ya, kita bahas. Nah, kalau kita sudah hafal 0, setengah akar 2, setengah akar 3, 1, maka kosinusnya tinggal balik. 1, setengah akar 3, dan di tengah tetap setengah akar 2, kemudian setengah, kemudian 0. Nah, itulah kuncinya dari sinus tadi. Nah, jadi kalau sinus hafal, otomatis kosinus hafal, karena dibalik dia. Makanya kalau kita mau cepatnya buat tabel cepat-cepat, kadang-kadang kan soal seperti ini, trigonometri ini kan banyak soalnya, jadi tabelnya dibuat dulu biar kalian paham ya. Nah, bagaimana dengan tangen? Nah, tangen kan itu kan sinus per kosinus, sinus per kosinus. Jadi kalau langsung aja misalnya tangen 0 derajat, langsung aja 0 derajat, berarti kan 0 per 1. 0 per 1. Berapa 0 bagi 1? Ya 0, berarti ini nilainya 0. Gitu ya. Misalnya tangen 30 derajat. Langsung aja, berapa setengah bagi setengah akar 3? Setengah dibagi setengah akar 3. Ini pernah saya kasih ya. Saya uraikan ya, tapi nggak apa-apa, nih kita ulang lagi. Setengah bagi setengah mati ya, coret ya, tinggal 1 per 3. Nah, makanya cara cepatnya adalah 1 per 3. 1 per 3 ikut akar 3-nya, akar 3. Nah, ini dia. 1 per 3 atau 1/3 akar 3. Nah, gitu ya. Nah, caranya gitu. Kemudian kalau 45, tangan 45. Sini aja ya. Tangan 45 derajat. Berarti setengah akar 2 dibagi setengah akar 2, ya udah tetap 1. Nah, kan enak kan? Jadi paham kan? Makanya kuncinya sinus dan kosinus. Sinus ya kuncinya, pertama sinus. Kalau kosinus tinggal balik. Nah, kalau ini dapat, maka dapat semuanya. Ya, nanti kita buktikan lagi ya. Sekarang 60. Tangan 60.
Tangan 60 derajat berarti setengah akar 3 dibagi setengah. Nah, ini kan tinggal gampang, coret aja setengah-setengah. Ini kan tinggal akar 3. Nah, maka akar 3 ini. Ya, akar 3. Yang terakhir adalah tangan 90 derajat. 1 dibagi 0. Nah, tak terdefinisi atau tak terhingga. Ada dua istilahnya ya, tak terdefinisi atau tak terhingga. Itu istilahnya. Baik, bagaimana kok tangan? Balik lagi. Nah, balik tak terhingga, kemudian balik kemari sini. Akar 3 ini tetap 1 dan ini kemari, sepertiga akar 3 dan ini kemari. Nah, benar kan? Jadi sangat gampang sebenarnya kalau kita sudah tahu caranya. Nah, makanya semua ini ada caranya ya. Oke, kita lanjut ya. Bagaimana dengan sekan? Nah, sekan itu adalah seperkos. Sekan itu adalah seperkos. Jadi kalau dia sekan 0 ya seperkos 0 gitu ya. Oke, kita coba ya. Misalnya sekan 0 derajat. 1 per cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti 1 bagi 1 ya 1. Nah, ulang. Sekan itu adalah seperkos. Jadi kalau dia 0 ini 0 berarti seperkos ini nilai kosnya nih. Ini kosnya ya. Per 1. Nah, bagaimana kalau sekan 30 derajat? Seperkos lagi nih 30. Berarti 1 per 2 akar 3. Nah, inilah kadang-kadang siswa banyak mengalami kesulitan. Tapi tidak apa-apa, di sini tidak akan mengalami kesulitan kamu, akan saya ajarkan. Ini bagi ya, 1 dibagi 1 per 2. Jadi kalau dia kali, dia jadi balik ya, 2 per 1. 2 per 1. Akar 3-nya tinggal. Nah, jadi 1 per 2 itu 2 per 1. Berarti 1 kali 2, ya 2. Akar 3 kali 1, ya akar 3. Nah, macam tadi juga. Jadi jawabannya adalah 2 per 3. Ikut aja 2 per 3 akar 3. Ini cara cepatnya ya. Cara lambatnya ya ada juga ya. Kita kan mau cepat nih, mau tahu aja hasil istimewanya. Berarti ini hasilnya adalah 2 per 3 akar 3 ya. Coba ulang ya, mana tahu nanti salah. Seperkos 30 ya. Cos 30 adalah setengah akar 3. Ini dia, setengah akar 3. Maka setengah ini kalau dibalik jadi 2 per 1 ya. Akar 3-nya tinggal 1 kali 2, 2. Akar 3 kali 1, akar 3. Maka hasilnya adalah disederhanakan lagi 2 bagi akar 3, yakni 2 per 3 akar 3. Oke ya. Sekarang yang 60. Yang 60. Yang 45. Seperkos lagi. Nah, berapa cos 45? Cos 45 setengah akar 2. Setengah akar 2. Macam tadi juga ya. Dibalik 1 kali 2. Ini 1 tadi, ini akar 2. Nah, ini tadi setengahnya 2 per 1. Berarti 2 per akar 2. Berarti gimana nih? Udah tahu kan? 2 per 2 akar 2. 2 per 2 kan 1. 1 kali akar 2. Atau akar 2 saja. Berarti ini akar 2 saja. Ya, jadi 1 dibagi setengah akar 2, ya hasilnya akar 2 saja. Oke ya. Oke, coba dipastikan ya. Dipastikan 1 per setengah akar 2. Iya, 1 per 2, 2 per 1. 1 kali 2, 2. Ini dia, akar 2 kali 1, 1. Berarti 2 per 2, akar 2. 2 per 2 itu kan 1. 1 akar 2. Berarti hasilnya adalah akar 2 ya. Biar nggak mepet, di sini kita buatnya akar 2. Karena 1 kali akar 2, 1 kali akar 2 adalah akar 2 saja. Oke ya. Nah, yang berikutnya adalah yang 60, sekan 60. Sekan 60 derajat. Seperkos 60, cos 60. Berarti 1 dibagi setengah. Nah, ini gampang lah.
1 dibagi setengah ya tinggal balik. 1 kali 2/1 sama dengan 2. Berarti ini 2. Yang terakhir sekan 90 derajat. 1/90 cos 90. 1 dibagi 0. 1 dibagi 0 berapa tuh? Tak terdefinisi atau tak terhingga. Sama seperti ini ya. Sama tangan, tak terdefinisi. Ulang, sekan 90 adalah 1 dibagi cos 90. Berarti 1/0, tak terhingga. Nah, untuk kosekannya dibalik. Balik, kosekannya di sini, 2-nya di sini, akar 2-nya tetap karena di tengah. Kemudian ini 2/3 akar 3 dan satunya di sini. Nah, selesai. Demikian ya. Kalau kita sudah paham dari awal, sebenarnya gampang sekali. Nah, lantas apa gunanya sudut-sudut istimewa ini? Apa gunanya? Nah, mana tahu ada soal seperti ini ya. Misalnya sinus 2 alfa ya. Jadi alfa ini adalah sudut istimewa. Sudut istimewa. Sudut istimewa. Nanti kita coba sudut istimewanya berapa. Dan kita ketahui bahwa ini ada kalau dijabarkan sin 2 alfa itu sama dengan 2 sin alfa titik cos alfa. Nah, seandainya alfa ini sama dengan 30 derajat, maka kita akan tahu ini berapa nilai sin 2 alfa ini. Sama dengan 2 sin 30 derajat. Dan 30 tadi kan? Ya, 30 derajat ya. Dan cosnya juga 30 derajat. Nah, 2 kali sin 30 setengah. Sin 30 setengah ya. Cos 30 derajat adalah setengah akar 3. Ini dia. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Nah, ini. Oke ya. 2 kali setengah coret. Kan 2/2, 1. Berarti tinggal setengah akar 3. Ya, 2 kali setengah ya 2/2 ya 1. 1 kali setengah akar 3 ya setengah akar 3. Ternyata seandainya sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jika sinnya 30, jika sudut istimewanya 30, maka tinggal masukkan nilainya sesuai dengan sudut istimewa. Ini baru contoh 1 ya. Dan nanti silakan mencoba yang lain ya. Dan mudah-mudahan ini bermanfaat ya para siswa sekalian ya, dan benar-benar dipahami ini ya. Karena ini sangat penting, sangat perlu. Nanti saya akan mencoba nanti di kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Nanti di situ kuncinya adalah di sini. Inilah pedoman kita, kuncinya dasarnya di sini. Kalau dasarnya nggak kuat, maka kuadran kedua, 3, dan 4 nggak akan bisa ya. Mudah-mudahan kamu sabar untuk mempelajari ini tentang sudut-sudut istimewa ini di materi tentang trigonometri, dan Bapak yakin kamu bisa. Yang penting banyak aja latihan dan banyak saja bertanya sama teman-temannya, dan ikuti, tonton video saya sampai selesai supaya kamu paham. Mudah-mudahan bermanfaat, dan jangan lupa di subscribe dan di share pada teman-temannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam matematika.